Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Ayu Fitriwardani dengan NIM akhir 304 akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang merumuskan konsep dan hukum sedekah, hibah, dan zakat. Sedekah adalah suatu hal yang diberikan seseorang yang berhak dengan perasaan ikhlas, juga adanya iringan pahala oleh Allah. Sedekah bersifat sukarela dan tidak terkait pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Macam-macam sedekah adalah: satu, membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar. Yang kedua, memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin. Yang ketiga, bekerja dengan dua tangannya hingga memberi manfaat kepada dirinya. Hibah. Secara terminologi, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Rukun hibah: satu, adanya pemberi, yaitu al-wahib. Yang kedua, penerima hibah, al-mauhub lahu. Yang ketiga, barang dihibahkan atau al-mauhub. Yang keempat adalah tanda surat terima atau sikoh, yaitu jabatu. Jenis hibah ada dua, yaitu hibah uang. Yang kedua adalah hibah manfaat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dan Al-Quran ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain: 1. Orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Yang ketiga, amil atau orang yang mengenai zakat. 4. Mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. 5. Hamba sahaya. 6. Orang yang berutang. 7. Sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil atau yang sedang melakukan perjalanan. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya: 1. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. 2. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Jenis-jenis zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Lalu contoh ayat yang menjelaskan tentang hibah, yaitu An-Nisa ayat 4. Wa'atun nisa'a soduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faqulu hani'an marian. Artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmati pemberian itu dengan senang hati. Ayat ini menjelaskan bahwa para suami akan memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan kepada istri mereka pada waktu akad nikah, yang terkenal dengan mahar musama atau sejumlah mahar yang biasa diterima oleh keluarga istri, yang terkenal dengan mahar misil karena tidak ada ketentuan mengenai jumlah itu sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah surat yang menjelaskan tentang zakat, yaitu Taubah ayat 60. Innama shadaqatul lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maksudnya bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat, amilina alaihi.